Red Slayer, Chapter 10. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dwarf Warrior. Sudah jelas, membunuh Goblin, jawab Goblin Slayer. Goblin Slaman merapal mantra. Kilatan listrik kuning muncul di sekitar tongkatnya. Mata Dwarf Warrior melebar. Diliriknya Goblin Slayer. Kini dia melemparkan perisainya yang sudah dilepaskan. Lesatan listrik muncul dan mengenai perisai itu, membuat listrik menyebar di sekitar Goblin Wanderers. Semuanya mati mengenaskan, sebab sihir sang Goblin Saman. Hobgoblin maju karena jalan telah terbuka. Kedua petualang menyebar bermaksud mengacaukan konsentrasinya. Sang parapal mantra sedang mengumpulkan mantra kembali. Goblin Slayer tidak menyiapkan kesempatan. Dia melesat di antara gerakan hobgoblin yang tidak beraturan. Dia menuju Goblin Saman dengan pedang terhunus. Leher Goblin Saman tertembus dalam dan darah bersimbah kemana-mana. Goblin Saman tidak sempat bereaksi karena yakin pada perlindungan hobgoblin. Dengan tenang, Goblin Slayer menarik pedangnya yang tersangkut di leher monster itu. Sedangkan Dwarf Warrior mati-matian melawan atau lebih tepatnya menghindari serangan hobgoblin. Goblin Slayer, di sini aku butuh bantuan. Helm murahan itu menoleh ke sumber suara dan segera menghunuskan pedangnya. Bersiap menusuk kepala hobgoblin. Namun, rupanya sang hob sudah menyadari hal itu. Dia mengayunkan pendungannya ke arah Goblin Slayer, membuatnya terhempas membentur dinding gua. Darah mencuat dari sela-sela helmnya. Tubuhnya terkulai sebab membentur dinding dengan keras. Bisa dikatakan kalau ini giliran Goblin Slayer yang terkena serangan. Sang dwarf sukses memberi satu tebasan di tangan hobgoblin membuat tangan itu putus. Meski membentur dinding cukup keras, saat melihat ada peluang, Goblin Slayer tidak membuangnya. Tertatih dan mengilu, tubuhnya dia paksa bergerak. Dia menghunus jantung sang hob yang mengerang sebab tangannya putus. Dengan ini, jadi 19 goblin. Goblin Slayer roboh ke tanah dan napasnya tersengal. Helmnya kotor bukan karena debu, tetapi ada bercak darah juga. Pukulan hobgoblin memberikan rasa sakit yang berat. Apa ini yang selalu dihadapi seorang diri? Goblin, apa benar mereka makhluk terlemah? Sepertinya aku salah. Batin Dwarf Warrior. Dwarf Warrior akhirnya menyadari satu hal yang selama ini dia tidak tahu. Kalau Goblin bisa merepotkan seperti ini. Wajar jika pria itu membunuhnya siang dan malam. Bila tidak, mungkin ada banyak desa yang hancur disebabkan Goblin. Napas tersengal, keringat mengucur, dan tubuh yang lemas merupakan hal biasa bagi para petualang setelah melawan monster. Namun, itu semua sepadan dengan hasil yang diperoleh. Pertarungan sengit telah usai. Mayat para goblin berserakan di sana-sini, bersama dengan darah yang mengucur dari mereka. Dwarf Warrior baru pertama kali mengalami ini sejak dirinya menjadi petualang. Kupikir mereka seperti yang orang lain katakan. Dia bertanya pada Goblin Slayer yang meminum stamina potion dan duduk bersandar di sisi gua untuk menghilangkan letih. Sebagian orang memang menganggap begitu, tapi kadang kenyataan tidak sesuai anggapan. Karena itulah, sebaiknya jangan terlalu terpaku dengan pendapat orang lain atau kabar burung yang kau dengar. Dwarf Warrior mengangguk. Kalimat yang diucapkan Goblin Slayer benar. Kadang kabar burung itu bisa berbahaya. Karena itu harus bijak dalam menanggapinya. Jika kau menelan mentah-mentah, kau akan terjebak. Namun jika kau menolak, kau juga akan kena batunya. Sesuatu yang tampaknya sederhana, tapi tidak juga. Setelah stamina pulih berkat ramuan yang diminum, Goblin Slayer melakukan penusukan ulang memastikan kematian para goblin. Satu persatu, mayat goblin dia tusuk beberapa kali, menghasilkan suara daging tertusuk yang renyah dan menjijikkan. Dwarf Warrior terguncang, namun dia tidak bisa menghalangi tindakan dari Goblin Slayer. Semuanya aman. Kita bisa keluar dari sini, ucap Goblin Slayer. Akhirnya selesai juga, balas Dwarf Warrior.
Tidak ada tanggapan lain setelah mereka berkata seperti itu. Goblin Slayer menuntun jalan keluar untuk kembali dan melaporkan pada penduduk. Sebelum itu, mereka masuk dan membawa beberapa gadis yang menjadi korban. Sebenarnya itu adalah mereka yang masih hidup. Jumlahnya ada 4, tapi keadaan mereka tidak pantas untuk ditulis atau diceritakan. Ekspresi Dwarf Warrior saja berubah kosong saat melihat apa yang telah atau bisa dilakukan para goblin yang dianggap sebagai makhluk terlemah. Beberapa potongan tubuh berserakan dengan darah yang masih mengalir. Ada juga beberapa yang sudah menjadi tulang. Goblin. Sandra mereka bawa menuju desa terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Para penduduk segera membantu merawatnya. Bagaimana goblin di sana? Apa sudah dibunuh semua? Ya, kami sudah mengatasinya. Wah, syukurlah. Terima kasih. Semoga dewa membalas kebaikan kalian, petualang sekalian. Melihat warga yang begitu berterima kasih, sang dwarf menggaruk kepalanya merasa tidak enak. Dia tidak berperan banyak kali ini, namun wajah para penduduk yang lega menyadarkan dirinya. Para petualang lain tidak mau mengurusi goblin. Hasilnya mungkin mereka yang hancur dan desa ini menjadi tempat para goblin. Selama ini mereka tidak menyadari kalau goblin memiliki sesuatu yang berbahaya. Mereka kini beristirahat di sebuah rumah kosong, milik seorang yang sudah tidak terpakai lagi. Dwarf Warrior kepalanya berat karena pikirannya berputar, mencerna semua yang terjadi lalu membuka suara. Hei Goblin Slayer, bagaimana kalau kita ceritakan semua tentang kebenaran goblin, tapi kali ini dengan meyakinkan? Entah apa yang kau pikirkan, tapi aku tidak akan ikut campur. Dwarf Warrior terkejut sebab Goblin Slayer menolak tawarannya untuk menjelaskan semua kejadian yang dia lihat hari ini. Kenapa? Apa kau mau mereka tetap menganggap goblin monster terlemah, lalu membiarkan penduduk menderita? Tak ada jawab dari pertanyaan itu. Dwarf Warrior merasa sudah membuat Goblin Slayer terpojok dan melanjutkan. Karena itu, kita harus berapa kali pun kau mengingatkan mereka, tetap saja tidak akan ada gunanya. Aku sudah berulang kali melakukannya. Suara mechanical Goblin Slayer yang biasanya tanpa emosi mendadak berubah saat mengucapkan kalimat itu. Dwarf Warrior merasa ada jejak kesal di sana, karena mungkin setiap kali dia menjelaskan tentang goblin, ucapannya tidak diterima atau bahkan diacuhkan. Jika kau ingin menjelaskan kepada mereka, serta yakin mereka akan bisa menerimanya, lakukanlah. Hening panjang. Dwarf Warrior kehilangan kata-kata mendengar pernyataan barusan. Berapa banyak yang dia dapat dalam petualangan kali ini. Keanehan dari petualang yang terus memburu goblin tanpa henti, berbalut armor kulit kotor dan helm murahan. Jangan lupakan perisai bundar melekat di tangan kirinya serta pedang yang panjangnya tak biasa tersangkut di pinggang. Petualang yang bahkan untuk menyampaikan sebuah pendapat membuat lawan bicaranya berpikir keras demi mengetahui maksud ucapannya. Atau goblin yang ternyata memiliki sifat destruktif yang mungkin tidak sesuai dugaan dan membuatmu kehilangan logika jika melihatnya secara langsung. Lalu sisi lain dari pria yang dianggap tidak acuh akan sekitar dan cenderung mengabaikan. Dia hanyalah seorang pria yang berusaha menuntut balas apa yang dilakukan goblin pada dirinya di masa lalu. Aku mengerti. Aku tidak akan melakukannya, ucap Dwarf Warrior. Pada akhirnya, dia menyerah. Jika Goblin Slayer yang terbiasa membunuh dan melihat sendiri kengerian perbuatan para goblin saja tidak diterima, bagaimana bisa dirinya yang baru satu kali berburu bersama Goblin Slayer dan melihat langsung apa yang diperbuat goblin bisa dipercaya? Mungkin nanti akan ada yang percaya, tapi dampak terbesar dipikul Goblin Slayer yang disangka telah mencuci otaknya karena mengatakan goblin adalah makhluk berbahaya. Setelah diskusi beratnya berakhir, kedua petualang beristirahat untuk mengembalikan semangat dan stamina yang sudah hilang akibat perburuan. Di tempat dan waktu yang berbeda, laju kuda menderu. Debu mengepul saat kaki kuda menyentuh tanah dan obor berkibar.
Sang petualang melintasi jalan setapak menuju desa yang hendak dikunjungi. Kuda itu adalah pinjaman dari toko perlengkapan dwarf penempa. Saat ini, Naruto menjalankan serial quest. Itu adalah quest khusus yang diberikan Inspektur Guild padanya. Hal seperti ini dilakukan untuk mengurangi jumlah quest sama yang menumpuk dan tidak diambil para petualang lain. Quest serat dan goblin merupakan dua hal yang selalu dihindari para petualang. Baik pemula maupun veteran, mereka menganggap dua quest itu layaknya wabah. Inspektur Guild yang mengetahui keseriusan Naruto dan dalam memberantas Giant Rat segera menantangnya melakukan serial quest untuk membasmi para Giant Rat dengan tenggat waktu 2 bulan 2 minggu. Ini adalah desa pertama yang dia masuki setelah 2 hari berjalan dengan kuda. Seharusnya dia sampai kemarin, namun karena suatu hal dia menunda keberangkatannya sebab harus menuju ke desa Baran. Sekarang dia berada di depan penduduk yang ternyata semuanya ras Rea, sebuah ras turunan dari ras Elf, namun ukuran telinga dan tubuh mereka sedikit banyak perbedaan. Tidak hanya dari segi fisik, namun sihir juga. Memang ada beberapa ras Rea yang memiliki tubuh kekar. Contohnya wanita warrior di guild petualang si pengguna kapak besar. Namun, jika para Rea yang penduduk biasa, mereka jelas hanya bertubuh mungil dan tenaga mereka sangat sedikit. Mereka bahkan kesulitan mengatasi Giant Rat dan Goblin. Wajah mereka kini penuh kecemasan, seolah mengkhawatirkan sesuatu. Melihat hal itu, Naruto turun dari kuda serta menghampiri dan mencari tahu. Di mana sang tetua desa? Seorang pria berusia 30 tahun menyambut pertanyaan Naruto. Dengan tubuh gemetar dan tangan bermain di depan dada, tingginya 165 cm dan kakinya cukup lebar. Dia mengenakan pakaian katun sederhana. Banyak tambalan di beberapa tempat menunjukkan jika desa ini sedang dilanda kesusahan. Akulah orangnya. Kau siapa? Aku petualang dari perbatasan. Apa kau mengajukan quest Giant Rat? Aku kemari hendak mengerjakannya. Mata tetua desa mengecil dan raut wajah kekhawatiran kian bertambah. Tubuhnya gemetar dan tangannya terangkat ke depan. Sebenarnya sudah ada yang menjalankan quest itu. Petualang, warrior, priestess, dan pembantunya seorang akolite. Mereka mengatakan berasal dari kota air. Jadi itu yang membuat mereka cemas. Kota air? Itu salah satu kota pusat dari Order of Freya. Sebenarnya tidak hanya di Freya saja, namun ada beberapa seperti Ares, Athena, Zeus, dan lain sebagainya. Mendapat penjelasan singkat tentang kota air, Naruto menganggukkan kepala. Sekarang, di mana sarang Giant Rat itu berada? Itu ada di balik bukit. Bisa kau capai dalam 2 jam. Petualang wanita itu sudah pergi sejak 1 jam yang lalu. Apa kau akan ke sana? Naruto mengambil beberapa peralatan seperti dajar, gada, perisai kecil, dan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menjelajah gua. Iya, boleh aku minta tolong? Apa itu? Jaga kuda milikku sebentar. Baik. Naruto segera membalikkan tubuh, bersiap menuju gua yang telah diberitahu kalau itu lokasi sarang Giant Rat. Namun, langkah kakinya tertahan karena sesuatu. Kak, kalau boleh tahu, siapa kau? Saat akan menyebutkan nama aslinya, dia teringat sesuatu yang disampaikan Inspektur Guild sebelum berangkat menjalankan serial quest. Petualang sejati bukan menyebarkan nama mereka agar terkenal, tapi menyebarkan kemampuan mereka. Ketika mengingat kembali kalimat itu, dia sadar akan dirinya sendiri yang tidak bisa melakukan apapun. Bahkan gurunya, seorang Rea, mengatakan kalau dia tidak bisa apa-apa. Namun, semuanya telah berbeda. Pengembaraan di masa lalu memburu Giant Rat yang tidak pernah diambil para petualang. Meski para penduduk sudah menjadikannya sebuah quest, kini telah berakhir. Saat ini, dia bisa menentukan sendiri sebuah nama agar orang-orang bisa memanggil dan mengingatnya. Sebuah nama yang akan melambangkan ambisi dan keinginannya. Red Slayer. Red Slayer? Iya, itulah namaku. Red Slayer atau Naruto melangkah meninggalkan penduduk yang terdiam.
setelah mendengar nama yang diucapkan untuknya. Melewati semak-semak dan beberapa pohon rindang, dia sampai di sebuah tempat yang ditunjukkan tetua desa. Sebuah gua yang nampak berbeda dari yang biasa dia lihat. Ukurannya lebih besar, namun tetap saja memiliki kesamaan. Gelap sejauh mata memandang, sebab cahaya tidak dapat masuk. Langit sudah menghitam dan bintang-bintang bermunculan menemani 2 bulan. Naruto membuat obor baru dan bersiap melangkah. Di pintu masuk terdapat sebuah totem yang dia tidak ketahui. Bentuknya berasal dari tengkorak tikus raksasa dan itu pertama kali dia melihatnya. Totem milik Omni-Red tidak seperti ini. Biasanya sebuah kain dengan lambang segitiga merah. Tapi kali ini, kenapa ada tengkorak tikus raksasa sebagai simbolnya? Meski agak aneh dengan totem itu, karena bukan seperti yang dibuat Omni-Red, Red Slayer tetap melangkah masuk, menyelidiki apa yang ada di dalam gua. Langkah demi langkah mengantarnya masuk lebih dalam. Aroma tempat itu mulai menimbulkan rasa mual. Obor di genggamannya membuat bayangan menari-nari di dinding gua. Kewaspadaan meningkat setiap kali kakinya melangkah. Belum ada tanda-tanda penyerangan. Gada dipererat saat melihat sesuatu yang asing baginya. Bayangan itu seperti orang terduduk, tenang dan terkendali. Red Slayer menghampiri sesuatu yang asing itu. Bagaimana menjelaskannya? Itu seorang gadis berusia belasan tahun, memiliki rambut pendek berwarna merah marun, pelat baja tergantung di lehernya. Tidak merespon kedatangan Red Slayer sedikit pun, menandakan bila dia sudah tidak bernyawa. Baju yang dikoyak paksa, tubuh yang penuh luka dan memar, serta ada yang terpotong mengalirkan darah segar. Makhluk yang ada di gua ini jelas melakukan sesuatu yang kejam padanya. Di tempat agak jauh dari gadis itu, ada beberapa potong tengkorak Giant Rat. Author note: Omni-Red adalah sebutan untuk Giant Rat yang sudah berevolusi, sedang Giant Rat adalah rat yang besar dan belum berevolusi. Red Slayer. Red Slayer memandang dingin apa yang dilihatnya sekarang. Mengambil plat yang tergantung, dia segera melanjutkan mencari makhluk apa yang ada di dalam sana. Beberapa langkah telah dilalui, barulah dia merasa ada sesuatu yang menghadang. Tubuh mereka kecil seperti anak-anak, wajah mereka buruk rupa serta menjijikkan. Warna tubuh mereka hijau, masing-masing membawa senjata baik belati, pentungan, dan tombak. Jumlah mereka 8. Melihat itu, Red Slayer menjentikkan lidahnya. Ternyata bukan rat. Meski begitu, dia tidak memandang remeh, lalu menyiapkan kuda-kudanya, sebab makhluk itu mulai menerjang. Oke, makasih untuk kalian yang mendengarkan sampai tamat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.